Baiklah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Alif Utama, NIM 18010034050 dari PLS 2018A, akan memberikan materi kepada kalian semuanya di video kali ini tentang komponen-komponen apa saja yang ada di CPU. Karena apa saya membahas ini? Satu, karena teman saya ataupun keluarga saya selalu menanyakan, apa sih gunanya kita membeli prosesor ataupun GPU yang ada dalam CPU? Terus kegunaannya apa sih kita membeli mahal-mahal? Terus kalian sesuaikan sendiri budget dan kegunaannya, dan juga kalian bisa menggunakan referensi video ini untuk kalian gunakan sebagai patokan dalam memilih komponen dan laptop ataupun bisa juga komputer. Karena apa? Berbeda dengan laptop, komputer lebih mudah dan lebih kompleks, sedangkan laptop lebih ringkih sehingga lebih rumit untuk melepas pasangkan. Jadi simak videonya kali ini. Baiklah, kita akan lanjutkan videonya. Kita akan membahas pertama komponennya adalah prosesor. Di sini prosesor diproduksi dua perusahaan. Yang pertama adalah Intel dan yang kedua adalah AMD. Intel biasanya kita selalu kenal dengan prosesornya, yaitu prosesor terkininya yaitu i3 dan i5, i7 dan i9 yang paling tinggi serinya. Terus AMD, kalian pasti belum kenal nih AMD. AMD ini mempunyai seri Ryzen 3 yang paling bawah, terus Ryzen 5, terus Ryzen 7, yang paling atas yaitu Ryzen 9. Nah, ada Intel i3, Intel i5, Intel i7 dan Intel i9. Dan di Ryzen-nya ini ada Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 dan Ryzen 9. Biasanya prosesor Intel itu sudah ada Gen 11 karena sudah 11 generasi. Terus prosesor Intel ini juga memiliki seri, kalau Intel yang ke-11 ini 11.900K. Lah, terus seri yang paling akhirnya itu K, terus F, terus HK, itu ada penyebutannya. Kalau seri K itu biasanya bisa dipacu lebih cepat, dipaksa lebih cepat, karena dia memiliki kecepatan yang tidak di-unlock oleh perusahaannya. Terus seri F itu memiliki spesial karena dia tidak memiliki graphic card, atau biasanya
Kalau kalian tidak membeli graphic card, kalian bisa langsung menggunakan prosesornya. Karena seri-seri yang generasi ke-11 ini lebih diuntungkan karena lebih diperbaiki oleh Intel dari generasi sebelumnya. Karena grafik Intel terkenal dengan grafik card yang tidak begitu diminati oleh sebagian pengguna karena tidak bisa dipakai, karena itu Intel mengeluarkan seri F. Terus ada seri U atau biasa disebut Ultra Power. Biasanya Ultra Power ini biasanya ada di seri-seri laptop, dan seri U ini biasanya konsumsi dayanya direndahkan karena laptop memiliki suhu yang kurang bagus untuk digunakan secara panas-panasan. Dan untuk AMD ini lebih spesial karena dia memiliki graphic card yang lebih disukai oleh para sebagian penggunanya karena seri-seri AMD ini lebih digunakan ke sebagian pengguna untuk produktivitas, karena AMD ini memiliki multicore yang sangat diandalkan, sedangkan Intel lebih berfokus pada single core-nya. Apa sih multicore ataupun single core? Ibaratnya dalam suatu organisasi kalian memiliki, misalnya kalian berada dalam Intel, yaitu satu orang yang jago, terus semua orangnya itu tidak begitu jago, jadi hanya mengandalkan satu orang ini. Biasanya satu orang ini biasanya disebut core. Nah, seri-seri Intel ini biasanya lebih bagus 4 core dan 8 thread. Apa sih thread itu? Thread itu adalah jalan untuk menghubungkan core dengan komponen yang ada dalam CPU. Jadi core ini bermanfaat sebagai tol penghubung. Terus seri AMD ini lebih ke multicore-nya. Multicore-nya ini sehingga multicore lebih, dia tidak jago di single core, tapi dia lebih jagonya nge-multicore, kerjasama antar tim. Jadi dia lebih bagus berkolaborasi, sehingga Ryzen ini lebih digunakan untuk produktivitas. Terus ada GPU, graphic card, biasanya disebut seperti itu. Ada dua perusahaan yang memproduksi GPU. Ini GPU diproduksi oleh dua, yaitu Nvidia dan juga AMD. Sementara ini untuk Intel mungkin rumor saja untuk membuat GPU, belum ada fisiknya. Karena GPU ini sering digunakan untuk mining dan menambang kripto, sehingga GPU sekarang mahal, sehingga kalian harus menunggu mining untuk harganya lebih rendah. Sekarang bisa menembus 700 juta satu Bitcoin. Nvidia dan AMD. Nvidia ini memiliki
seri 3000 series yang paling baru. Sementara AMD memiliki 600 series kodenya, 6000 series. Nvidia menamai serinya yaitu RTX, sedangkan AMD RX Ryzen. Nah, Nvidia RTX dan AMD RX. Nvidia ini lebih diunggulkan karena dia memiliki ray tracingnya lebih diunggulkan. Apa sih ray tracing itu? Ray tracing itu biasanya digunakan untuk bayangan ataupun pantulan cahaya di dalam game ataupun di animasi. Biasanya menggunakan RTX karena apa? RTX lebih duluan mengeluarkan teknologi ini, jadi dia lebih berpengalaman. Sedangkan AMD ini dia ketinggalan, jadi dia melihat peluang sehingga dia belum berpengalaman, jadi kalah untuk masalah bayangan dan animasi yang ada dalam sebuah game. Tapi biasanya Nvidia ini memiliki kuda yang biasanya digunakan untuk render video dan membuat smooth dalam memplayback sebuah video. Terus AMD ini sering digunakan sekarang karena lebih diunggulkan dalam bermain gamenya, sehingga di PS5 digunakan. Terus di komponen yang ketiga yaitu adalah RAM. Nah, RAM ini adalah random access memory. Terus RAM ini memiliki kecepatan berbeda-beda tergantung DDR-nya. DDR sekarang sudah ada DDR4, tapi rumornya sudah ada yang ngomong ada DDR5. Terus DDR4 ini memiliki basic dalam melakukan kecepatannya di antara 2666. Terus tapi itu bisa di over lagi kalau motherboardnya itu lebih high lagi, sehingga RAM ini kita tuliskan dulu DDR-nya, DDR 1 sampai 4. Nah, DDR4 kalau sekarang. Terus RAM ini gunanya apa sih? RAM ini kalau kalian tidak membuka suatu aplikasi sehingga aplikasi tersebut berjalan dalam RAM, sehingga kalian perlu memori RAM yang banyak kalau kalian ingin membuat multitasking yang begitu banyak. Misalnya kalian ingin membuka YouTube ataupun Spotify, terus itu lebih banyak aplikasi tampil di layar monitor kalian harus menggunakan RAM ini, lebih banyak ruang, sehingga lebih efisien kalau kalian lebih banyak RAM. Terus motherboard, komponen yang keempat. Motherboard ini sangat berfungsi sebagai tempat meletakkan semua komponen yang ada saya sebutkan tadi, seperti prosesor, GPU, dan RAM. Motherboard ini lebih
banyak serinya karena ada seri high-nya, middle-nya, terus seri bawahnya. Motherboard ada banyak vendor seperti Asus, MSI, Gigabyte yang paling lebih mendominasi di Indonesia. Terus di sini motherboard ini harus kalian perhitungkan kalau kalian menggunakannya hanya untuk pemakaian ringan. Kalian hanya gunakan motherboard seri-seri bawah. Kalau kalian gunakan motherboard high seperti untuk Intel, yaitu soketnya adalah 1200 untuk generasi ke-11 dan AMD adalah seri X570 untuk seri-seri terbarunya kalau kalian ingin menggunakannya. Terus di sini ada power supply untuk komponen yang kelima, PSU. PSU ini digunakan sebagai jantungnya komputer, tempat memompa aliran listrik dari rumah kalian menuju komponen kalian. Power supply ini menarik daya sebesar, patokannya ada yang 450 sampai 1200 watt. Volt. Volt. Nah, 400 sampai 1200 volt. Karena power supply ini sangat berguna, jadi ada berbagai serinya. Ada yang bronze, white, titanium, platinum, gold. Nah, seri-seri itu adalah kualitas dari PSU yang kalian gunakan. Seperti yang kita ketahui, untuk untuk komponen yang ke-6 adalah fan cooler. Fan cooler ini biasanya ada yang langsung dibawakan oleh satu paket di dalam prosesor, ada yang terpisah. Karena apa? Seri-seri high itu biasanya tidak ada fan coolernya, karena kalian harus memacu prosesornya lebih cepat, jadi perusahaan tidak mau memberikan. Karena apa? Karena prosesor itu yang high itu selalu lebih panas. Terus fan cooler ini banyak seri-serinya, jadi kalian sesuaikan dengan prosesornya. Terus komponen yang ke-7 adalah storage. Nah, storage ini lebih banyak variasinya, ada 3, yaitu adalah hard disk. Yang kedua adalah SSD. Yang ketiga adalah NVMe. Nah, hard disk ini adalah teknologi yang lama karena dia menggunakan piringan yang mirip CD, yang jika rusak kalian harus menggantinya. Terus SSD ini lebih seperti ke apa ya? USB itu flash disk ya, flash disk. SSD ini lebih mirip flash disk yang menyimpan lebih baik dari hard disk, sehingga kecepatannya lebih cepat dari hard disk. Terus NVMe ini
lebih menggunakan slot yang ada di motherboard, sehingga NVMe lebih cepat, sedangkan harddisk dan SSD ini menggunakan kabel, jadi kurang efisien. NVMe ini bisa membaca dan menulis sekitar 6000, sehingga lebih diminati banyak orang. Terus yang komponen pelengkapnya itu yaitu adalah casing. Nah, casing ini biasanya digunakan untuk meletakkan semua komponen yang ada dalam CPU, karena casing ini sangat berguna. Dan kalian kalau tidak menggunakan casing sih tidak apa-apa, cuma kan menggunakan casing lebih efisien dan lebih bisa digunakan untuk estetik. Jadi casing ini bisa kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian. Misal kalian itu casingnya ingin lebih modif ataupun lebih tidak bertele-tele, kalian pilih sendiri. Nah, seperti itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk CPU yang ada dalam komponen-komponennya. Jadi kalian sesuaikan budgetnya untuk kalian gunakan sesuai dengan profesi yang kalian jalankan. Sudah, itu saja penjelasan dari saya tentang komponen-komponen apa saja yang ada di CPU. Kalian bisa gunakan sebagai referensi kalian, ataupun kalau kalian tidak jelas, kalian bisa menanyakan langsung kepada saya, ataupun kalian bisa menanyakan dalam forum-forum komputer, ataupun semua yang bisa di media sosial. Karena prosesor semua komponen ini kalian bisa racik dan gunakan sesuai dengan satu sama lainnya. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Odi Alif Utama undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.